prestasinya? Alhamdulillah, Dik. Juara 2. Wah, selamat ya Raka. Kamu hebat. Kamu lomba tahfiznya gimana? Alhamdulillah, aku juara 2 juga. Selamat ya, Dik. Mantep banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mer, udah lihat pengumuman lomba? Udah, aku belum lolos nih. Gak apa-apa, Mer. Besok coba ikut lomba lagi. Iya, Mer. Baru sekali ikut kan? Tetap semangat. Iya, semangat. Mas Almer, sini. Iya, Pak Damari. Ini ada lomba IPA lagi. Mas Almer mau ikut lomba? Iya, Pak. Saya mau ikut lomba lagi. Baik, Bapak daftarkan ya. Mas Almer tetap semangat ya. Terima kasih Pak Damari. Mer, kamu kenapa? Mer? Mer? Aku nggak lolos lagi. Gak apa-apa, Mer. Besok coba lagi. Jangan nyerah, Mer. Coba ikut lomba lagi. Kalian bukan tahu apa aku rasain. Aku capek. Gak pernah lolos juara. Aku juga pengen berprestasi kayak kalian. Assalamualaikum. Mas, kenapa kok menangis, Mas? Ayo cerita sama ibu. Yuk, ke kantor yuk. Oh, jadi begitu. Ibu mengerti perasaan Mas Almer. Mas Almer pengen jadi juara kan? Menurut Ibu, Mas Almer itu sudah berprestasi. Tapi Bu, saya belum pernah juara lomba. Mas, berprestasi itu tidak selalu mendapatkan juara ataupun menang. Karena proses itu lebih penting dari hasil. Dengan berani melewati proses perlombaan dan usaha yang kuat adalah bentuk prestasi tersendiri. Dengan ikut lomba, Mas Almer dapat pengalaman baru, melatih keberanian, meningkatkan pengetahuan, dan pengembangan diri. Ada lagi, Mas, yang lebih utama dari prestasi, yaitu memiliki akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu seperti berperilaku baik, santun, jujur, rendah hati, tidak mudah menyerah. Merupakan landasan penting untuk mencapai prestasi. Keduanya harus dikembangkan bersama-sama agar mendapat hasil yang baik dan bermanfaat. Terima kasih Bu Yuli. Ya, sama-sama. Oh ya, besok ada lomba yang lebih besar lagi.
Ini Mas Almer, kalau mau daftar nanti bisa menghubungi wali kelas ya. Tetap semangat ya. Insya Allah, Bu. Ya, selamat ya. Terima kasih, Bu. Permisi. Iya. Aku minta maaf ya, Kaki. Aku marah-marah. Padahal kalian sudah baik banget sama aku. Lomba kali ini aku harus membuat video pendek yang ditujukan untuk Indonesia. Sebaiknya aku bikin apa ya? Sepertinya aku harus membuat itu agar generasi penerus bangsa memahaminya dan tidak melakukan kesalahan yang sudah terjadi. Semoga karyaku ini bermanfaat untuk Indonesia. Sepi banget ya. Teman-teman kemana sih? Astagfirullahaladzim, kamu ngagetin aja. Astagfirullah. Kamu kenapa sih, Mer? Orang dari tadi aku nungguin di kelas. Aku malah dari tadi di belakangmu, Mer. Takut ya? Nggak boleh gitu, Raka. Nanti datang beneran loh. Hanif. Wah, babanya tinggal dikit. Aku cek dulu ke, kan lombanya masih 1 jam lagi. Kok lapar ya? Makan dulu yuk. Kan sekolah kayaknya masih buka. Yuk kita makan dulu di kantin. Kenyang banget kan? Ya kenceng banget. Loh, kok dikunci? Aduh, laptopnya di dalam lagi. Mungkin karena kosong, jadi dikunci deh sama Pak Pur. Kita cari Pak Pur yuk. Pak Pur, 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 Pak Pur. Ketemu nggak? Enggak. Sama juga enggak aku. Gimana nih? Tinggal 10 menit lagi. Ya udah, Mer, lewat jendela aja. Nggak boleh. Urgen. Iya sih, tapi harusnya nggak boleh. Tapi nggak ada pilihan lain. Yuk. Ambil kursi. Pak Guru, Bu Guru izin manjat jendela ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo segera kita mulai lombanya. Silahkan diputar videonya. Indonesia memang tidak dilakukan lagi
sebagai surga keindahan alam di dunia. Hamparan hutan tropis yang hijau dan lebat menyimpan ribuan jenis tumbuhan dan hewan langka. Pegunungan yang menjulang menyimpan pesona alam yang tiada tara. Semua ini seharusnya menjadi kebanggaan bersama dan warisan berharga bagi generasi mendatang. Hujan adalah berkah untuk semua makhluk hidup di bumi ini. Saat hujan tiba, air mengalir dan terserap ke tanah yang penuh pohon. Namun sayangnya, keindahan dan kelestarian alam ini kini semakin terancam. Ada orang yang bertindak semena-mena dengan melakukan penebangan pohon secara liar tanpa memikirkan dampaknya. Pohon-pohon yang telah berdiri selama puluhan bahkan ratusan tahun tumbang tanpa rasa iba. Hingga akhirnya hewan-hewan pun tidak dapat bertahan di hutan ini lagi. Akibat dari kerusakan alam ini, hutan yang seharusnya berperan sebagai paru-paru dunia dan menahan aliran air, kini tak mampu lagi menjalankan fungsinya. Tanah longsor dan banjir bandang datang, menghancurkan rumah-rumah, merenggut nyawa, dan membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian. Kerusakan alam bukan hanya masalah lingkungan semata, melainkan masalah kemanusiaan yang harus diatasi bersama. Hanya satu yang bisa menjadi solusi, yaitu memulihkan ekosistem yang rusak pasca bencana. Reboisasi atau penghijauan kembali adalah langkah krusial dalam memulihkan lahan gundul akibat penebangan pohon liar dan mencegah terulangnya banjir serta longsor. Ini bukan hanya menanam pohon sembarangan, melainkan upaya terencana untuk memulihkan fungsi ekosistem secara utuh. Karyaku ini sederhana, tapi penuh makna. Berharap generasi penerus bangsa memahami pentingnya menjaga dan melestarikan alam. Ini karyaku untuk Indonesia. Aku nggak apa-apa. Tetap semangat ya. Raka, aku pulang dulu ya. Iya, Mer. Hati-hati ya. Dadah. Pak Pur, ini pengumuman apa, Pak Pur? Oh, ini pengumuman lomba lanjutan kertas sebelumnya. Tadi tinta print Bapak kan habis, jadi baru bisa Bapak print sekarang. Oh. Alhamdulillah, Raka, ini ada nama Almer.